Halo teman-teman semuanya, jadi di video ini bakal dijelasin bagaimana cara mengassign pembebanan pada SAP 2000. Oke, pertama-tama kita cek pembebanan apa aja yang bakal kita masukin. Yang pertama ada beban mati sendiri ini beban sendiri MS di SNI disingkat MS. Habis itu ini bakal dihitung oleh SAP sendiri nanti, jadi gak usah di-assign, nggak perlu di-assign. Habis itu ada untuk beban mati tambahan atau MA, ada aspal, air hujan, parapet, dan pelang beton. Untuk aspalnya bakal di-assign di selain di semua bahu di semua lebar jembatan. Habis itu air hujan juga sama. Habis itu untuk parapet hanya akan di-assign di paling ujung selebar 500 mili. Habis itu atau setengah meter. Habis itu ada pelang beton yang ini. Pelang beton untuk penyederhanaan juga akan sama desainnya seperti aspal air hujan. Jadi dari sini sampai dengan sini. Habis itu bakal ada beban hidup, yaitu beban TD. Nah, beban TD ini beban radial terdiri dari beban terbagi rata dan beban garis terpusat. Untuk beban terbagi rata di-assign di semua ini dari ujung sini sampai sini lebar jembatan, selebar jembatan. Habis itu ada beban garis terpusat yang akan di-assign di tengah bentang dengan ketentuan kalau di SNI karena panjang kita itu 30 meter aja ya, berarti nilai FBD atau fakta beban dinamisnya itu 40%. Artinya nanti beban Q-nya itu dikalikan dengan 1,4. Begitu juga dengan BGT-nya. Terus itu ada beban tok. Beban tok udah dijelasin di video sebelumnya. Habis itu nanti bakal ada beban rem, yaitu nanti perhitungannya bakal dijelasin. Beban rem ini terdiri dari dua, yaitu nanti ada beban dan beban momen kayak biasa dan dalam bentuk momen. Oke, pertama-tama kita buka subnya dulu, terus kita define load pattern-nya. Untuk date-nya kita ganti namanya jadi MS. Habis itu ada MA, TB untuk beban rem, nanti BGT dan VTL. Beban ini melambangkan beban TD. Ini beban rem. Habis itu oke dulu. Habis itu nanti ada load case-nya nggak perlu ini. Habis itu load combination-nya nanti bakal dijelasin di akhir video. Jadi pertama-tama kita akan mengassign beban parapet terlebih dahulu. Untuk beban parapet dia cuma di-assign di setengah meter dari ujung kanan dan ujung kiri. Berarti kita harus membuat daerah setengah meter. Edit replicate titiknya, joinnya, habis itu setengah ke kanan. Oke, habis itu kita buat dummy di sini. Nah, oke. Habis itu kita divide dulu area yang ada di sini. Edit areas, divide. Oke, udah kebagi. Nah, di sini kita masukin beban parapet kita. Send frame load, area load, uniform cell, MA, surface cell, beban parapet 19,2. Jadi luas penampangnya diasumsiin itu biasanya 0,4 meter persegi. Habis itu lebarnya kan setengah meter ya. Tingginya berarti dapatnya ekuivalensinya 0,8. Tinggal dibagi luas dibagi lebar. Habis itu kita
punya bahan jenis parapet itu pakai bahan jenis beton biasa, berarti dari bahan jenis beton ini kalikan dengan tingginya, dapat beban meratanya 19,2. 19,2. Hati-hati ini ya, kilonewton meter. Assign area load uniform 19,2. Oh ininya MA. Oke. Next di sini juga sama, kita buat TA yang setengah meter dulu, replicate edit replicate min 0,5. Itu buat kami di sini. Oke. Habis itu kita divide areanya. Edit, divide, apply. Ya udah kebagi, kita assign lagi. Accuracy gravity, oke. Selanjutnya untuk beban aspal, air hujan, dan plankton, karena lokasinya sama, kita langsung jumlahin semuanya aja. Aspal, air hujan, dan plankton jadi 4,446. Kita assign di sini. Assign area load ini untuk sel 4,46. Oke. Habis itu kita assign, selanjutnya kita assign beban PD ini PT 12,6 sama di lokasi ini. Assign area load uniform 12,6. Habis itu ada yang namanya beban garis terbagi. Jadi teman-teman harus buat garis dulu dummy di tengah sini. Caranya ya kayak tadi, di replicate dulu nih titik-titiknya ke tengah sini. Habis itu buat dummy. Habis itu harusnya ya bagus ya hasilnya. Harusnya ini nanti di divide lagi. Divide area. Nanti ini platnya biar apa ya, mempermudah perhitungan subnya bisa dibagi-bagi sesuai dengan areanya masing-masing. Habis itu kita assign beban garis terbagi. Di sini assign frame load distributed beban garis terpusat sebesar 68,6.
habis itu beban torque udah dijelasin di video sebelumnya. Habis itu ada beban gaya rem. Nah, beban gaya rem ini perhitungannya di SNI itu dijelasin ada dua yang harus diperhitungkan. Nah, ini 25% dari berat generator desain atau 5% dari jumlah berat berencana ditambah beban laju terbagi rata VTR. Nah, untuk perhitungan satu kan berat generator itu 225 ya, jadi 25% dari 225. Yang kedua, habis itu berat truk yang kita gunakan kan 500 ya di SNI. Ini 5% dari jumlah BTR dikalikan setengah tambah ini 15 dibagi dengan 30 panjang jembatan dikalikan lebar jembatan dibagi karena ada 4 lajur ya, dikalikan 30 tambah 500. Jadi ini beban gaya rem untuk setiap lajurnya. Gaya rem per lajur nanti diambil maksimum dari ini sama ini. Habis itu ada karena dia di SN-nya setinggi 1,8 meter dari jalan ya, permukaan jalan, berarti nanti ada efek momennya. Tinggal dikalikan 1,8 meter. Pertama kita assign gaya rem per lajur. Jadi kan kita ada 4 lajur ya, 2 arah. Berarti nanti bakal ada 4 titik yang kita assign. Ini titik tengahnya tuh di 2, 3, 4, 5. Ya, anggap aja titiknya yang kita assign di sini. Jadi ini yang ke arah kanan, habis itu yang bawah, yang 2 ini ke arah kiri. Assign join load force PD force-nya ke arah kanan dia berarti 82,38. Habis itu momennya berarti kan harus maju ke sini ya. Momennya 148,28. Nah ya, jadi lengan momennya sini berarti dia momennya ke sini, udah betul. Nah, itu berarti yang bawah, yang ini sama ini dia arahnya kebalikannya, minus. Oke. Sip, ini beban remnya. Habis itu udah. Nah, sekarang tinggal buat kombinasi pembebanan. Ini adalah kombinasi pembebanan yang akan digunakan. Nah, TD kan tadi terbagi 2 ya. Jadi kita bakal TD kan ada 2 ya, BGT dan BCA. Berarti kita akan menambahkan secara linear F dari BGT dan BTA. Habis itu untuk beban live load-nya itu diambil dari nilai envelope, artinya diambil nilai yang paling gede efek yang menimbulkan gaya dalam paling gede dari nilai TD dan TD. Oke, habis itu kuat 1 ini kombinasinya. Habis itu kuat 2, kuat 3, kuat 4, kuat 5, kuat 4 dan kuat 5 sama, soalnya kita cuma memperhitungkan gaya tadi ya, nggak ada perhitungan gempa dan yang angin ataupun yang lainnya. Harusnya kalau memperhitungkan beban yang lainnya, kombinasinya ini beda. Layan 1, itu layan 2, itu layan 3, layan 4.
Nah, habis itu kalian run aja ini analisisnya. Habis itu nih gaya dalam yang harus diambil. Yang pertama ada momen ini untuk setiap station 0, 6, 12, 15, 19, 24, 30 ambil setiap nilai gaya dalamnya M0 momen akibat MA tambah MS dan MT momen akibat kombinasi layan 1. Habis itu ambil juga momen ultimate. Momen berat sendiri di penampang kritis. Penampang kritis berarti biasanya sejauh anggap aja kita akan kalau aku pakai penampang 1,7 ya, ambil aja ya sekitar 1,7 sampai 1,5 lah, 1,5 di titik ini 1,5 sampai 1,7 sesuai dengan tinggi penampang sejauh H dari ujung. Habis itu ada momen SIDL dan di penampang kritis tadi yang sejauh H dari ujung. Habis itu ada geser ultimate di penampang kritis, jadi geser terbesar. Habis itu geser berat sendiri di penampang kritis. Habis itu geser selain MS di penampang kritis. Untuk yang ini sama ini itu momen layan 1 minus momen berat sendiri untuk di lokasi yang sama. Nah, habis itu ini juga sama di lokasi yang sama, diambil akibat kombinasi velayat 1 minus berat sendiri di lokasi yang sama sejauh H dari ujung. Udah, sekian untuk tutorial video 5. Terima kasih.